semua disiapkan dan akan memulai pemasangan, di situ kalian baru mengganti handscoon dengan menggunakan handscoon steril. Supaya kesterilan dari handscoon kalian itu tetap terjaga. Jangan sampai kalian sudah pakai handscoon steril terus masih menyentuh badan pasien, masih menyentuh hal-hal atau alat-alat yang tidak steril. Kalaupun mungkin ada kalian mau melakukan tindakan, mungkin kalian tangan yang aktif yang akan melakukan tindakan pemasangan NGT. Umpama saya ini kanan, tangan kanan, bukan kidal. Jadi tangan kanan ini tetap saya jaga kesterilannya. Caranya, umpama ini kan kateter NGT-nya harusnya ada bungkusnya ya. Jadi pada saat dikeluarkan, umpama ini saya biarkan dia OD. Dia sudah bersih, bukan steril lagi yang tangan kiri saya. Awalnya kan dua-duanya steril. Oke? Di sini saya lumasi gel tangan saya. Terus saya ambil nih NGT-nya untuk diolesin apa? Gel. Jadi untuk diolesin gel ini tetap steril nih. Ini sudah on. Oke, ini steril. Jadi tangan kanan ini tetap harus dijaga sterilan untuk pemasangan. Paham? Oke, lanjut dulu sesuai tahapannya. Tadi persiapan apa? Sempit, maaf. Menyiapkan peralatan yang peralatan itu taruh di tangan yang makan. Gunakan alat tadi organ yang akan dilalui selama hidung yang dilalui bebas dari sumbatan. Jadi untuk melakukan pengecekan, tadi bisa kalian lakukan pengecekan dulu, Pak. Izin ya, saya periksa hidungnya. Kalau umpama ada hambatan dibersihkan dulu sebelum dilakukan pemasangan. Gitu. Terus Dekatkan alat pada posisi nyaman semicolor sedikit flex ke arah bawah. semicolor mana posisinya agak tinggikan di posisi kepala setengah duduk ya. Gitu. Siapkan plaster 10 cm atau 5 cm dalam keadaan tutup. Ada pinin. Plaster sama gunting. Oh, itu sudah. Jadi ini tujuannya sebentar untuk melakukan klaim selang NGT-nya. Oke, jadi disiapin memang sebelum melakukan tindakan. Jadi semua bahan alat yang akan digunakan tadi alatnya didekatkan ke pasiennya. Terus bahan-bahan yang akan digunakan nanti kan, oh sebentar ini plaster akan digunakan untuk mengklaim. Disiapkan memang. Jangan nanti takutnya kenapa? Pada saat sudah berhasil lakukan pemasangan, karena mungkin belum diklaim masih menyiapin yang lain, takutnya dia goyang, dia nanti mungkin bisa keluar lagi, itu kan kerjaan lagi. Apalagi pemasangan NGT bisa memicu mual muntah pada pasien karena kan masuk ke dalam nanti ada reaksi untuk muntah. Jadi kalau itu dilakukan berkali-kali kan tidak profesional namanya perawatnya. Oke, tadi disiapin. Ya, tarik. Nanti ditempelin di sini bisa. Pendek banget itu. Pendek. Iya. Nanti kan ini begini nih. Ini seperti ini masuk. Nanti diklaim di sini ikat kayak pita. Oke. Dua aja. Kamu harus keluar dari pasien sudah. Itu kan panjang kan yang gede. Caranya ukuran dari prosesus Prosesus spideus. Ya. Sampai telinga. Ya, telinga. ya.
Prosesus perius di mana? Di sipol di bawah. Jadi cara ngukurnya Dari ya ini diukur. contoh itu apa? Ini kan sebenarnya tetap yang masuk di dalam tubuh pasien ini jangan sampai tidak terjaga kesterilannya. Ini kan akan masuk, Ini umpama nanti diukur, umpama sudah sampai dia berapa senti yang masuk. Jadi kalau umpama sampai sini ini di belum. Oke, dilakukan pengukuran proses pedeus di sini, pas di tengah rongga dada. Oke, anggaplah ini di sini, ya. Lakukan pengukuran, jangan diukur begini, jangan ditempel, tapi diperkirakan. Bisa juga umpama dari rongga telinga, dari telinga ke hidung, terus dari hidung ke prosesus pedeus. Cara pengukurannya ya, jangan langsung pakai jalan tikus, yang langsung dari sini ke sini. Jadi ukur dulu, umpama bisa dari telinga ke hidung, jaraknya ini, terus oke, diperkirakan, ya jangan sampai nempel. Oke, ya diberi tanda. Oke, ini sudah ada tanda. Jadi plester ini bisa dipakai untuk tanda. Umpama udah diukur nih, oke, udah di sini ada tanda. Fungsinya apa? Jadi kita tahu tujuan itu jarak antara dari rongga hidungnya sampai ke lambung itu batasnya di sini sudah sampai, supaya jangan sampai masuk terlalu full juga, sudah melilit di lambung, dalam lambung ininya, selangnya. Jadi tujuan kita lakukan pengukuran untuk itu. Kita tahu batas lambungnya. Oke, ukurannya tadi cara menentukan dari telinga ke prosesusnya sampai mana. Oke, dari tanda itu ya. Tandanya pada saat dimasuk, oke masuk. Sudah sampai di tanda cukup. Di situ kita lakukan pemeriksaan, memastikan. Lanjut dulu. Tadi sudah, coba ukur lagi. Siapa namanya? Azam. Dari telinga, hidung ke prosesus pedeus. Hati-hati ya. Ini sebenarnya bagusnya harus ada ini loh, plastiknya kayak gini. Nanti pada saat nggak boleh nempel, diperkirakan. Karena kan ini prosesnya kalian sudah steril nih. Oke. Ya. Nanti dulu itu kan tadi sudah pengukuran kan, tas tahapannya. Oke. Tadi anggaplah kamu sudah beri tanda tadi kan di sini ya. Oke. Setelah itu nggak apa-apa dipegang dulu, karena ini habis diberi tanda nanti akan dipolesin dia. Dia semua lagi semua berapanya. Tekuk pada bagian ujung 10-15 cm dan berikan cairan gel. Beri gel. 3,5 atau 10 cm pada ujung selang. Tahan transmisi. Harus kamu pakai headphone dulu deh supaya lebih enak. Jadi tadi sebelum melakukan pengukuran, sebelum dibuka selang NGT ini kita sudah pakai headphone. Alatnya ini sudah disiapkan di tempat steril. Jadi pada saat kita mengganti dengan handscreen steril, kita bukan lagi membuka tempat selang NGT ini, itu kan tidak steril kalau kita membuka lagi menyentuh. Jadi pada saat kita masih menggunakan handscreen bersih, ini sudah disiapkan di duk steril ini. Paham ya? Oke. Kalaupun juga tempatnya lebih luas, yang steril bisa di sini. Oke. 10 sampai ya, bisa di sini supaya nanti kedengarannya begini. Banyakin aja. Tipis banget. Masih banyak kok. Beres pepes bagian itu untuk beli gel juga. Ya.
supaya kalau banyak paling tidak ini kan ada lidokainnya, gelnya ini, supaya pada saat dimasukkan ke nasal atau ke hidung pasiennya itu paling tidak mengurangi nyeri. Oke, sambil udah lanjut. Kamu kidal atau tidak? Ya, berarti kamu posisinya kan kayak gini, nanti kanan ini yang akan mendorong. Kita berdiri di hadapan sini ini supaya kita bisa melihat. Ini mendorong kanan ini. Ya, pelan-pelan. Ngikut ya. Ambil yang ini dong. Yang NGT yang berdiri kayak gini. Jadi bisa kelihatan ini pas masuk di dalam. Sebelah sana kali jalan. Pantau NGT. Sama aja. Sebentar. Tadi dulu tadi. Kayaknya nggak bisa. Tong. Bantu telan Pak. Oke. Nah kalau gitu. Nanti pada saat sampai di sini itu pasiennya kalian bisa memastikan, instruksikan untuk buka mulut untuk melihat posisi selangnya. Terus pakai pen light untuk melihat. Kalau sudah kelihatan pas di rongga mulut pasien, oke, berarti jalan sudah betul dan masukkan terus. Kayak gini, Pak. Oke, ini sudah masuk. Selanjutnya sudah sampai ke lambung maksudnya. Menginstruksikan pasien untuk meletakkan kepala di atas nasal. Ya. Oke. Terus, Masukkan selang ke dalam nasal dengan arah menuju ke bawah sehingga oke, tadi udah. jika ada tekanan, tarik selang perlahan dan biarkan pasien ada. Ya. Oke, ini kasus yang biasa terjadi. Pada saat dilakukan pasien GT, sudah dilakukan, sudah diberikan gel di selangnya, terus pada saat dimasukkan ternyata ada tahanan. Itu apa yang harus dilakukan? Apakah terus dipasang aja, didorong aja terus selangnya, atau seperti apa? Atau selangnya disimpan aja di dalam, kita tunggu, atau dicabut dulu? Yang paling benar ya, kita berhenti dulu, kita buka dulu, cabut dulu. Kita berikan pasien untuk istirahat dulu 1-5 menit, baru kita mulai lagi. Jangan dipaksa. Umpama ternyata ada tahanan, kita dorong nggak bisa, nanti bisa organnya ada luka atau mungkin goresan, jadi jangan. Oke, tadi anggap nggak ada tahanan dan berjalan dengan normal. Untuk pelaksananya lanjut. Jika sampai orofaring, kepala pasien dibersihkan dan ajukan untuk menelan. Iya. Jadi tadi pada saat kita lakukan pengecekan dengan pen light dan selangnya udah kelihatan di dalam rongga mulut pasien, kita masukkan sambil instruksikan pasiennya untuk menelan. Kalau ada respon muntah itu normal. Oke? Jadi di situ kita harus cepat sambil menelan sambil kita masukkan. Terus kok udah ya? Kita dorong maksudnya selangnya, oke? Paham? Nunggu paham nih? Oke. Lanjut. Bagi kepegangan aliran selang menggunakan penlik dan spatel gitu untuk melihat apakah selang yang Ya, tadi udah ya untuk mengecek. Oke, lanjut. Kalau umpama kalian untuk mengecek, tadi ada spatel. Spatel, jadi dimasukkan, pasien diinstruksikan untuk buka mulutnya, bukan, nggak usah ditekan banget, hanya untuk memastikan aja selangnya udah kelihatan belum pada saat dimasukkan. Oke? Lanjut. jika selang sudah paten berada pada lambung, lakukan fiksasi pada hidung. Oke. Tadi sudah disiapkan plester di awal. Sekarang mau dilakukan fiksasi. Silakan. Dari bawah sini. Ini. Juga ini. Jadi dari bawah. Iya. Beda-beda ya caranya ya. Silakan. Begini. Kupu-kupu. Di sini. Nggak usah ditarik keras banget ya. Paling tidak kita pastikan itu
dia tidak goyang, tidak maju mundur, tidak gampang Bisa bergerak. napas tuh. Oke, ini sudah dilakukan fiksasi. Kan dari bawah. Lanjut. Untuk ujung yang gede bagian bawah ketika Hmm. berdekatan dengan jam makan dapat langsung diberikan. Hilang Ini gede. ya. Ada yang kelewat. Ini kan harusnya pada saat sebelum difiksasi itu kita lakukan pengecekan dulu. Iya, nomor Kita 22, cek Pak. apakah ini sudah benar masuk di lambung atau belum. Oke? Jadi cara ceknya bagaimana? Ada 3. Yang pertama, Aspirasi. pakai apa? Squid. Yang pertama dulu ya, dipraktekkan. Dan posisinya pada saat sudah terpasang ini jangan sampai kebuka ya. Oh, Ini harus diklaim. ada. Diklaim nanti penuh angin lambungnya pasien kalau dibuka. Enggak, yang kecil aja. Ini. Oh, ambil aja di situ. Oke lah, nggak apa-apa, pakai ini aja, pakai ini. Aman. Berapa ukurannya? Ditentukan atau tidak? Oke. Ini pertama mau dilakukan pengecekan. Dengan cara ini, terus apa yang kalian lakukan? Pertama kan spoid disiapkan. Terus, apakah langsung gini aja? Enggak. Terus gimana? Stetoskop azam. Stetoskop. Terus ditempel di mana? Lambung. Di lambung atau tadi yang proses venusnya. Ya. Ini anggaplah ini kamu sambil pegang. Ini saya pegang ini ya. Kan harusnya berbaring ya pasiennya. Pelan-pelan atau gimana? Langsung. Ya, nanti ada bunyi. Kalau ada dengaran bunyinya apa? Blok. Ya, itu berarti Masuk lambung. masuk di lambung. Terus kalau masih ragu, tesnya apa lagi? Ini spoidnya masih ada nih di sini. Tarik. Tarik. Aspirasi. Warna apa? Cairan lambung. Ya, hijau. Hijau atau ada di kening-keningan. Itu berarti sudah benar masuk di lambung. Yang ketiga, Air. ya gas lambung. Ini kan di gelas nih, ada airnya. Gelasnya berisi air. Ini kan lagi diklaim ya. Terus masukkan ke sini. Kamu yang melakukan supaya dari ini. Ya, nanti ada apa? Gelembung. Oke. Kalau ada gelembung berarti sudah benar masuk di lambung. Ingat ya, ini dijaga harus terklaim seperti ini. Ya, setiap dilakukan tesnya. Oke, anggap ini udah benar nih, udah 3 tes dilakukan dan sudah benar, bisa dipastikan bahwa selangnya udah masuk benar di lambung. Selanjutnya, tadi difiksasi. Oke, lanjut. Sudah? Oke. Ini sudah difiksasi, kita kembali ke sana lagi. Ya. Kembali ke sana lagi. Di situ. Kalau sudah dan sudah benar dilakukan, bukan langsung berhenti. Penilaian pada saat ujian itu tetap harus ada terminasinya, komunikasi terminasinya lagi. Oke. Pak, alhamdulillah, terima kasih ya, tindakannya ya kami sudah selesai. Selanjutnya, ya bisa dievaluasi dulu, ada keluhan atau tidak. Terus kalau ada keluhan, nanti bisa mencet tombol untuk PlayStation. Terus nanti 1 atau 2 jam berikutnya saya akan datang lagi untuk melakukan pemeriksaan. Itu terminasi. Oke, bisa dipahami? Kita close dulu buat azan.